Shalom bagi kita semua. Sebuah mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa senantiasa kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, kita mau datang memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita datang sungguh-sungguh untuk senantiasa kita datang menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Sebagai Engkau yang sungguh baik dan amat baik, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami berdatang memuji menyembah Engkau, melayani setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kami sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami sama-sama Bapa merasakan lautan dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan satu doa pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, kupadamu aja. Ku tak mampu sendiri.
bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu baru tiap pagi ya Tuhan. Tidak pernah Kau Tuhan Yesus membiarkan kami, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Sahabat mujizat di mana saja kita berada, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, Bapak dan Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur situasi, kondisi dan keadaan. Baik situasi kondisi fisik kita, keuangan kita, baik juga mungkin usaha kita, pekerjaan kita. Mungkin kita pandai mengatur manajemen keuangan segala macam, tapi situasi kondisi keadaan bisa tiba-tiba saudara terjadi sesuatu sehingga ekonomi kita kacau, usaha kita kacau, kesehatan kita kacau. Nah saudara, ini tidak terlepas kemungkinan orang yang setia ke Tuhan, orang yang mungkin ibadahnya rajin dan lain sebagainya. Wah, kita nggak mungkin lah. Saudara dengar baik, saya percaya bahwa semuanya bisa saja terjadi, biasanya terjadi saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling perlu adalah dalam situasi apapun, iman kita nggak boleh kendor, iman kita nggak boleh berubah. Apapun situasinya, oh tadinya keadaan kita baik-baik, keadaan kita baguslah gitu Bapak Ibu Saudara ya, ekonominya bagus, keluarga bagus, usahanya bagus, semuanya bagus. Tapi kadang-kala saya teringat dengan waktu Yesus menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu mendahului Yesus, ya Yesus masih berdoa, lalu ada sekonyong-konyong, angin reda, angin tidak ada masalah dan semuanya tenang, tapi sekonyong-konyong ada angin puting beliung, ada bahaya buat murid-murid sampai mereka ketakutan, mereka tidak mampu lagi menghadapi situasi itu. Untung Yesus datang sudah. Nah, Bapak Ibu, semua bisa sekonyong-konyong, semua bisa datang dengan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita pada ibadah sahabat mujizat ini, iman tidak boleh kendor, iman tetap harus kokoh, iman tetap harus bersandar kepada Kristus, karena Dia kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan tema khotbah pada pagi hari ini dalam sahabat mujizat ini adalah tetap melangkah dengan iman apapun situasinya. Nah, tetap melangkah dengan iman apapun situasinya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita melangkah dengan iman dalam kondisi yang mungkin katakan buruk, mungkin katakan tidak seperti biasanya, ya. Nah, yang pertama yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, jadi walaupun ada goncangan, walaupun ada situasi yang kurang pas, sebenarnya itu kan cuma kacamata kita, tapi itu bisa saja Tuhan pakai. Saudara perhatikan baik, angin puting beliung pun menjadi Tuhan pakai, menjadi alat Tuhan untuk kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan, ya, supaya kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan, dan supaya kita bisa mengalami, merasakan kekuatan Allah Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu hal yang pertama yang kita lihat, jadi kalau ada situasi yang tidak bagus, kondisi tidak bagus, jangan pernah kendor imanmu, jangan pernah turun imanmu, jangan pernah mundur saudara, tetap melangkah dengan tinggi. Kenapa? Yang pertama, dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, silakan dibaca ini. Ya, ini harus perlu kita tancapkan dalam iman kita. Jadi kita perlu kendor apapun situasinya. Oh, mungkin dokter bilang, aduh nggak ada lagi obatnya. Dokter bilang sudah bawa pulang saja. Kami sudah cancel atau angkat tangan sudah. Dalam hal itu saudara jangan kendor, jangan terpengaruh dengan kata orang. Tapi biar kita dipengaruhi oleh firman Allah yang selalu membuat kita melangkah dengan iman apapun situasi.
Mari kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ya sekarang. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wah, haleluya. Saat situasi berubah, apa yang terjadi? Takut, gentar, patah hati. Itu biasanya juga sudah. Nafsu makan berkurang, tidur nggak bisa, berdiri nggak kuat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini memberikan kepada kita motivasi. Ya, mengapa kita harus melangkah dalam segala situasi? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap melangkah dengan iman. Kenapa saudara? Yang pertama saudara, karena Allah selalu menyertai kita. Ini yang perlu kita harus pegang Bapak Ibu Saudara. Karena Allah selalu menyertai kita. Dia berkata, aku berjalan di depanmu. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa aku tidak pernah membiarkan, aku selalu menyertai. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mungkin seolah-olah saudara, waktu ada angin badai, angin topan menerpa kehidupan kita, ada sakit penyakit yang menerpa kehidupan kita, sepertinya kita sendiri. Tapi dengar ayat ini bilang, Dia yang sudah berjanji, aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri, aku selalu menyertaimu. Jangan lihat Tuhan dengan kata-kata kita yang seolah-olah kita bisa melihat seperti Siska di sebelah kanan saya. Sedikit ada Siska. Bukan begitu. Memang kacamata kita nggak bisa melihat Tuhan seperti saya melihat Siska. Tapi mata iman saya melihatnya. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Itulah kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita tidak akan pernah mundur. Kita akan melangkah dengan iman karena kita percaya Tuhan selalu menyertai. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dikatakan malaikat kepada Maria, namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi Tuhan Yesus ada untuk menyertai kita. Dia menyertai kita bukan seperti manusia, ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, ada di belakang. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, Dia ada di dalam kita, saudara. Dia ada di dalam kita. Makanya kita mampu melewati semua. Oleh karena itu tak melangkah. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada untuk engkau. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Saya teringat kepada ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yosua pasal 1 ayat 5. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau sendirian. Tuhan bilang sama Yosua, aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap melangkah dengan iman. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, saudara, mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Kadang-kadang kita bilang, Pak, pendeta gimana sih bilang pencobaan biasa? Katakanlah contoh Ayub. Mana sih pencobaan biasa semacam ini? Kalau andai kata saya pada saat itu ada di situ, Pak Pendeta, pencobaan biasa apa lagi seperti ini? Anak saya hilang semua.
Harta saya hilang semua. Sahabat-sahabat saya meninggalkan saya. Tubuh saya yang tadinya bagus sekarang busuk, bau. Lebih daripada itu, istriku sudah bilang lebih baik kau mati. Istri saya saja sudah tidak suka dengan saya. Apalagi Bapak bilang ini pencobaan biasa. Saudara, kadang-kala setiap situasi kondisi yang begitu datang tiba-tiba, kita bisa bilang, aku ini berat. Tapi kacamata Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Itu bukan merupakan hal yang waduh dahsyat banget nih masalah ini, luar biasa banget nih masalah ini. Itu kacamata kita. Tapi kacamata Tuhan itu pencobaan biasa. Kacamata Tuhan itu hal yang sepele. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam terjadinya situasi itu bagi kita, yang Tuhan minta, saudara, jangan kendor imanmu. Yang membuat itu menjadi luar biasa masalah itu karena imanmu sudah kendor. Sehingga berlahan-lahan masalah itu naik di atas kepalamu, kau ditekan oleh masalah itu. Tapi saudara, selama kau imanmu kuat, masalah tetap di bawah telapak kaki. Dia tidak akan berkutik. Jadi karena itu, ingat hal yang kedua. Mengapa kita harus tetap melangkah dengan iman dalam situasi apapun? Yang kedua adalah karena Allah selalu memberi jalan keluar kepada kita. Allah selalu memberi jalan keluar. Saudara, di mana kita cuma masalahnya nanti kejadiannya seperti apa nih? Aduh, kondisinya seperti apa nih? Bapakku ini nanti gimana nih? Aduh, dokter sudah bilang dia bawa pulang saja. Nanti jadinya gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Itu membuat kendor imanmu, saudara. Karena kau tidak pernah lihat firman Tuhan yang Tuhan bilang, aku pasti kasih jalan keluar. Dalam kepanikanmu, situasimu, kondisimu, apapun itu, Tuhan bilang, aku pasti kasih jalan keluar. Artinya gini loh, sudah. Tuhan bilang aku pasti jalan keluar. Kepada siapa? Kepada semua orang percaya yang selalu berkata, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, persoalannya kita gak pernah berserah sama Tuhan. Makanya kita, saudara, panik, takut, bimbang, ragu. Seberat apapun persoalan, sesulit apapun pergumulanmu yang sedang kau hadapi, mungkin kau sudah lihat ada jalan buntu di depanmu, tapi percaya, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Dengar sekali lagi, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Ayo melangkah terus dengan iman, saudara. Melangkah terus dengan iman. Tuhan selalu berikan jalan keluar kepada kita. Wow, luar biasa. Saudara, kadang-kadang Tuhan pakai puting beliung. Kadang-kadang Tuhan pakai berbagai masalah yang begitu mencekam menurut kita, saudara. Padahal Tuhan mau lewat masalahmu itu, lewat persoalan yang mencekam menurut kamu. Tuhan mau supaya ada banyak mata yang melihat perbuatan Tuhan lewat Tuhan bekerja lewat masalahmu. Ini yang Tuhan sedang buat, saudara. Enggak susah kok Tuhan diam-diam untuk segitu ada sesuatu dalam tubuhmu yang menyakitkan gitu, saudara. Diam-diam dia ambil itu kan. Enggak susah bagi Tuhan.
Tapi Tuhan izinkan mungkin kau sampai titik terendah. Tuhan izinkan. Bisa lama kau melangkah dengan imanmu, kau tidak kendor, saudara. Di saat itu Tuhan akan kerjakan sesuatu sampai orang di sekitarmu, bahkan mungkin semua orang yang mendengar beritamu, seperti berita Ayub, semua orang terbuka matanya dan semua bibir tidak akan mengatakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Jadi oleh karena itu, ketika ada situasi masalah persoalan yang begitu berat, tetap melangkah dengan iman. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan selalu menyertai saudara. Yang kedua, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara, siapa Paulus? Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tadinya penganiaya jemaat, sekarang dia bertobat datang kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, saudara baca tentang cerita Paulus. Setelah dia bertobat, ada banyak aniaya, ada banyak penderitaan, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan. Alam pun tidak menerima dia. Kapalnya beberapa kali mau karam, dikocang terus dengan badai. Kalau saudara perhatikan, Paulus tidak kendor iman, tetap dia melangkah berjalan dengan kekuatan iman. Kenapa? Karena Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Dengar sekali lagi, Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Siapa Dia? Yesus. Berarti yang ketiga, mengapa kita terus melangkah dengan iman apapun situasinya? Karena Tuhan selalu memberi kekuatan. Saudara perhatikan baik, Tuhan selalu memberi kekuatan. Kita kuat, kita kekal, seperti otot olahragawan, kita punya iman. Kenapa saudara? Karena Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Kami bisa memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara di hari ini, Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberi jalan keluar, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada siapa? Kepada mereka yang tetap melangkah dengan iman. Dengan kata lain, yang selalu mempunyai komitmen mengasihi Tuhan lebih daripada segala. Disitulah yang Tuhan perhatikan. Saat kau tetap mengasihi Tuhan lebih daripada segala, mengasihi Tuhan lebih daripada kesehatanmu, mengasihi Tuhan lebih daripada situasi, kondisi, keadaan keuanganmu yang sedang porak-poranda, kau lebih mengasihi Tuhan. Dan saudara perhatikan bahwa Tuhan menyediakan kepadamu penyertaan, jalan keluar, dan kekuatan. Biar kiranya Bapak Ibu Saudara, pada sahabat mujizat ini, kita punya pengertian yang kuat. Jadi hari ini, jangan teruskan perjalanan hidupmu yang jauh dari Tuhan. Jangan teruskan perjalanan hidupmu yang biasa-biasa dengan Tuhan. Tapi hari ini, ubah arah hidupmu untuk fokus sama Tuhan, serius sama Tuhan. Bukan hanya dalam keadaanmu terpuruk ini, bukan hanya dalam keadaanmu yang sedang sakit, tidak ada obatnya, dokter angkat tangan. Bukan hanya sekedar pada waktu keadaan ekonomimu, keuanganmu, situasi bisnismu lagi porak-poranda. Tapi mari punya fokus senantiasa. Tuhan lebih penting bagiku, Tuhan lebih bernilai bagiku, Tuhan lebih berharga bagiku dibanding apapun di kolom langit ini. Fokus kita adalah Tuhan. Betul kita masih bekerja, betul kita masih cari uang, tapi fokus kita bukan uang, fokus kita adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Tuhan sanggup kerjakan bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita.
Dia selalu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Ingat, tetap melangkah dengan iman, jangan kendor, jangan mundur. Sebab Tuhan selalu menyertai. Sebab Tuhan selalu memberi jalan keluar. Sebab Tuhan selalu memberi kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Dia ajaib bagi kita. Dia luar biasa bagi kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Di saat ku lemah aku datang padamu. Haleluya. Siapa di antara kita yang saat ini sedang kendor imanmu, sedang lemah engkau karena berbagai macam badai topang yang sedang menerpa kehidupanmu, ekonomimu, bisnismu,
keuanganmu, bahkan rumah tanggamu, pekerjaanmu, semua sedang terporak-porandik. Kau jadi lemah. Kesetiaanmu sama Tuhan jadi kendor, jadi turun. Hari ini saudara dengar, jangan pernah berhenti beriman, jangan pernah lemah beriman, jangan pernah kendor iman. Kenapa saudara? Pada hari ini kita sudah belajar dengan firman yang berkata bahwa Tuhan selalu menyertai. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, Tuhan pasti selalu menyertai. Mungkin hari ini kau bilang, aduh Tuhan di mana sih Tuhan? Karena fokusmu sudah berubah. Fokusmu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada persoalanmu, kepada masalahmu, kepada kondisimu. Kau sudah fokus sama itu. Hari yang kau minta fokus sama Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan pasti selalu memberi jalan keluar kepada. Tenang saudara, jangan kurus merasa, jangan panik, tenang. Apapun situasinya, apapun kondisimu, apapun masalahmu, percaya Tuhan berjanji, Dia akan selalu beri jalan keluar. Dia akan kasih jalan keluar dalam hidup. Kau mungkin berkata, saudara, aku sudah tidak mampu. Kenapa kau bilang kau lemah? Kenapa kau tidak mampu? Kembali, karena kau sudah terus fokus kepada situasi, keadaan, kondisi. Kau sudah membayangkan nanti resikonya. Saudara, kau tak mampu lagi. Tapi kalau kau fokus sama Tuhan, aku percaya Tuhan selalu sertai aku. Aku percaya Tuhan selalu berikan jalan keluar. Dan yang ketiga, Tuhan bilang apa? Kalau kau fokus sama Tuhan, Tuhan selalu beri kekuatan. Kau kuat menanggung segala persoalan itu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kau kuat. Kau tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Mari tetap fokus sama Tuhan. Mari tetap bersandar sama Tuhan. Mari tetap bergantung sama Tuhan. Saudara yang sakit, saudara yang lelah, saudara yang saat ini sedang punya beban berat, fokus sama Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaan, tetap beriman, saudara. Tetap percaya, tetap percaya. Oh Yesus, jawab setiap kami yang hampir iman kami menyamai. Jawab kami, jawab kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Baik yang sakit, baik buruk kondisi ekonomi yang punya masalah. Oh haleluya. Yang mereka kembali fokus sama Tuhan, fokus sama Yesus. Yesus kau hebat, luar biasa Tuhan, luar biasa Yesus. Kau yang kami sanjung, Kau yang kami impikan. Haleluya. Oh
Tuhan yang sedang menerima kamu. Jangan pernah engkau merasa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar kepadamu. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepadamu. Tetap percaya dengan iman. Tetap bersandar sama Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekonyong-konyong angin sakal bisa menerpa kehidupanmu, bisa menerpa kesehatanmu, bisa menerpa ekonomimu, pekerjaanmu, bisnismu, perusahaanmu. Sekonyong-konyong angin sakal bisa datang tiba-tiba. Tapi jangan pernah kendor imanmu. Jangan pernah turun imanmu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yesus pasti selalu menyertaimu. Yesus selalu memberi jalan keluar kepadamu. Yesus selalu memberi kekuatan kepadamu. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Makasih Yesus kau aja. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang punya problem, punya masalah, sakit kayak kau. Hari ini mungkin hampir-hampir imanmu kendor, angkat dua tangan. Hari ini saya tidak berdoa kesembuhan, saya tidak berdoa buat usahamu supaya semakin diberkati. Tapi saya mau berdoa supaya 3 hal ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan menyertaimu selalu. Tuhan memberi jalan keluar kepadamu selalu. Tuhan memberi kekuatan kepadamu selalu. Sudah, ayo sudah angkat dua tangan. Saudara enggak berdaya mengangkat tangan, taruh di dada. Saudara enggak berdaya mengangkat tangan di dada. Saudara fokus sama Tuhan. Pikiranmu fokus sama Tuhan. Pikiranmu fokus sama Tuhan. Yesus sanggup untuk mengubah situasimu, mengubah kondisimu, asal kau tetap berserah sama Tuhan. Mari angkat dua tangan, angkat dua tangan, angkat dua tangan, angkat dua tangan. Kita naikkan dulu pujian Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Haleluya. Serius nyanyikan pujian. Haleluya. Makasih. Aku berserah. Fokus mereka tidak pernah beralih kepada apapun. Fokus mereka hanya
kepada Kristus, karena kami punya keyakinan ya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberi jalan keluar kepada kami, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Mereka yang mengangkat tangan, yang menaruh tangan di dada, yang menaruh fokus pikiran kepada Kristus, hari ini Tuhan masuklah dalam diri mereka, masuklah dalam pribadi mereka, kuatkan, teguhkan mereka, dan berikan Tuhan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, jalan keluar-Mu. Engkau tunjukkan kepada umat-umat-Mu. Tuhan berkarya atas mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka bangkit dengan iman, dan kami terlalu yakin saat mereka bangkit dengan iman, maka masalah mereka Tuhan akan yang ambil alih, Tuhan yang akan menyelesaikannya, supaya terbukti Engkau adalah Allah menyertai kami. Kau adalah Allah yang memberi jalan keluar, Kau adalah Allah yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, seperti angin butir, angin badai, atau angin sakal ya Tuhan, yang dia datang sekonyong-konyong, dia datang dengan tiba-tiba, tapi ketika Yesus datang, dia juga pergi dengan tiba-tiba. Kami percaya penyakit pergi tiba-tiba, kesusahan, kesulitan, mungkin kejentaran hidup pergi dengan tiba-tiba. Ada Tuhan yang mengubahnya dengan ketenangan, dengan shalom yang ada pada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan di atas segala raja. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah terima kembali kekuatan Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mendapatkan pencerahan dan motivasi dari Tuhan, sehingga kita akan bangkit, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.